Selanjutnya, setelah kita pelajari cara kerja algoritma SRT dan HRNN, kita akan pelajari bagaimana algoritma feedback itu bekerja. Algoritma feedback ini termasuk jenis algoritma penjadwalan preemptif, artinya proses yang sedang running bisa dihentikan sewaktu-waktu. Kemudian setiap proses itu akan memiliki nomor prioritas. Yang uniknya di sini nomor prioritas itu bisa berubah, jadi tidak tetap. Kemudian untuk setiap nomor prioritas itu akan disediakan antrian sendiri. Misalnya prioritas 0 itu punya antrian tersendiri, prioritas 1 ada antrian sendiri, prioritas 2 ada antrian sendiri, dan seterusnya. Kemudian untuk setiap antrian tersebut akan berlaku algoritma FCFS, artinya yang akan dipilih di dalam setiap antrian itu adalah yang paling awal datangnya. Kemudian untuk kondisi jumlah antrian yang dibatasi, misalnya hanya sampai 3 antrian, bisa jadi proses yang sangat panjang itu belum cepat selesai, maka dia akan berada di antrian paling bawah. Nah, algoritma yang berlaku ketika semua proses itu ada di antrian paling bawah adalah algoritma round robin atau bergilir terus-menerus. Jadi di algoritma feedback ini kita lihat ada beberapa algoritma lain yang digabungkan. Ada algoritma prioritas, ada first come first serve, ada round robin. Jadi 3 algoritma itu dijadikan satu di algoritma feedback ini. Algoritma feedback ini ada 2 macam. Yang pertama adalah algoritma feedback sederhana. Nah, di algoritma ini, setiap proses yang datang itu langsung memiliki prioritas tertinggi, sehingga dia langsung dieksekusi. Algoritma feedback sederhana ini, untuk setiap proses yang dieksekusi itu hanya satu satuan waktu. Jadi bisa dibilang kuantumnya sama dengan 1. Kemudian setelah proses dieksekusi, maka proses tersebut akan turun prioritasnya. Misalnya mula-mula 0 akan menjadi 1. Jadi setiap kali dieksekusi, proses akan memiliki prioritas yang lebih rendah. Dalam hal ini, lebih rendah, angkanya lebih besar. Konsekuensi dengan algoritma atau ketentuan tadi adalah proses yang service time-nya kecil, dia akan cepat selesai. Sebaliknya proses yang besar itu akan membutuhkan waktu eksekusi yang lebih lama. Sehingga bisa jadi proses yang besar tadi dia akan berada pada antrian yang paling bawah, dan di situ berlaku algoritma round robin. Ini gambaran untuk algoritma feedback sederhana. Jadi mula-mula proses masuk, maka dia diberi prioritas tertinggi atau RQ0. K0 menunjukkan angka prioritasnya, di mana di sini kita gunakan sistem di mana angka 0 itu sebagai prioritas tertinggi. Kemudian dieksekusi oleh prosesor. Kalau proses itu sangat kecil atau sangat pendek, bisa jadi dalam satu kesempatan eksekusi dia sudah selesai. Namun kalau proses itu agak panjang, bisa jadi waktu eksekusi yang disediakan tidak cukup, sehingga dia akan antri di prioritas di bawahnya, yaitu RQ1. Kemudian
ketika tidak ada lagi proses yang antri di RQ0, maka proses di RQ1 tadi akan mendapatkan giliran untuk dieksekusi sebanyak satu satuan waktu. Kemungkinannya adalah bisa selesai atau belum selesai. Kalau belum selesai, dia akan turun lagi di prioritas di bawahnya, demikian seterusnya. Dan bisa jadi, kalau proses itu sangat panjang, dia akan antri sampai di antrian paling bawah. Nah, antrian paling bawah ini baru bisa dieksekusi kalau di antrian-antrian di atasnya itu tidak ada proses yang antri. Kalau di antrian di atasnya ada yang antri, proses yang ada di antrian paling bawah ini tidak akan pernah dieksekusi. Oke, seandainya di antrian di atasnya sudah kosong semua, maka semua proses yang ada di antrian paling bawah ini akan dieksekusi dengan algoritma round robin atau bergantian. Demikian seterusnya sampai proses itu selesai. Ini kira-kira gambaran cara kerja algoritma feedback sederhana. Jadi karakteristik dari algoritma ini modelnya adalah preemptive. Kemudian di situ digunakan slot waktu atau quantum atau time slicing. Kemudian proses yang sangat panjang, bisa jadi dia mengalami starvation karena kalau sampai berada di antrian yang paling bawah, maka proses itu bisa jadi nunggunya sangat lama. Untuk setiap algoritma yang preemptive itu punya konsekuensi terjadi overhead yang tinggi karena akan lebih sering terjadi pemilihan proses berikutnya untuk dieksekusi. Setiap terjadi pergantian proses, maka di situ terjadi penyelamatan data milik proses yang ada di register prosesor. Karena register prosesor akan digunakan oleh proses berikutnya. Jadi kalau datanya tidak diselamatkan, akan kena timpa dan proses yang terhenti tidak akan bisa lanjut. Nah, jadi ada waktu tersendiri untuk menyimpan data proses yang akan digantikan. Dan demikian juga nanti kalau proses mendapatkan kesempatan berikutnya untuk dieksekusi, maka di situ juga ada waktu yang diperlukan untuk memindahkan data proses yang ada di area stack kembali ke register. Nah, untuk masalah starvation, khususnya proses yang eksekusinya panjang, maka algoritma feedback sederhana dikembangkan menjadi algoritma feedback dinamis. Di sini ada kata dinamis yang artinya adalah slot waktu yang diberikan untuk setiap proses itu berubah atau bertambah sesuai dengan prioritas proses tersebut. Jadi proses yang pertama kali datang dia mendapatkan prioritas tertinggi yaitu RQ0, maka proses tersebut akan mendapat kesempatan sebesar 1 kuantum. Kemudian kalau proses itu belum selesai dan turun prioritasnya di RQ1, maka jatah waktu eksekusinya adalah 2 kuantum. Demikian seterusnya, jika proses itu turun lagi ke peringkat berikutnya, maka jatah waktu eksekusinya adalah 2 pangkat I. Jadi misalnya proses itu ada di RQ2, maka jatah waktu berikutnya adalah 2 pangkat 2 atau 4 kuantum. Jadi prioritas 1 mendapatkan jatah 1 satuan waktu, prioritas 0 mendapatkan jatah 2 pangkat 0 atau sebesar 1 satuan waktu. Kemudian proses prioritas 1 mendapatkan jatah 2 pangkat 1 atau sama dengan 2 kuantum. Proses prioritas 2 mendapatkan kesempatan waktu eksekusi sebesar 2 pangkat 2 atau 4 kuantum, dan seterusnya.
dengan durasi waktu eksekusi yang dinamis ini, apakah sudah bisa mencegah terjadinya starvation? Ternyata belum, khususnya untuk proses yang waktu eksekusinya sangat panjang. Jadi, bisa jadi walaupun ketika dia mendapat kesempatan durasi waktunya udah lebih lama, tapi kalau terus-terusan masuk proses baru, maka proses yang panjang tadi, yang ada di prioritas rendah, ya tidak akan mendapat kesempatan untuk eksekusi. Karena yang dieksekusi oleh prosesor adalah proses yang datang terus-terusan tadi. Terus, solusinya apa? Nah, ini bisa dikembangkan ya, feedback dinamis ini, dengan cara prioritas proses itu dinaikkan atau angkanya diturunkan. Misalnya setelah periode waktu tertentu prioritasnya dinaikkan ya, sehingga lama-kelamaan dia akan berada di prioritas yang sangat mungkin untuk dipilih. Nah, dengan cara itu barulah starvation itu bisa terhindar.